Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Masih bersama saya Rio Saputra, Motivator Channel. Sahabat sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan bahas tentang mengapa motivasi seseorang dan tekad seseorang untuk mengubah nasibnya seringkali hilang atau menguap di tengah jalan. Apakah Anda pernah merasakannya? Ya. Sebuah studi ekstensif pernah menunjukkan suatu fakta yang muram bahwa ternyata willpower, keinginan seorang untuk berubah itu mudah lenyap, mudah hilang, terkuras habis. Apa yang menyebabkannya? Salah satu penulis, Roy Baumeister, dalam bukunya Willpower, The Discovering the Greatness Human Strength, pernah mengatakan bahwa ternyata willpower seseorang itu ibarat cadangan tangki. Dia akan mudah sekali terkuras ketika seseorang dihadapkan pada beban pekerjaan, tekanan hidup sehari-hari, gaji kurang misalkan, atau hal-hal dia bertemu dengan orang-orang yang tidak menyenangkan, maka cepat sekali willpower seseorang itu kurang. Pertanyaannya, bagaimana solusinya? Dan inilah yang jarang dibahas oleh para motivator. Anda mungkin sering pernah mengikuti seminar motivasi, mengikuti acara-acara yang membangkitkan semangat. Tapi pertanyaannya, ketika Anda keluar dari ruangan tersebut, tiba-tiba motivasi kita hilang atau motivasi kita lenyap dan kita kembali seperti biasanya. Bagaimana solusinya? Ya, yang pertama, kalau kita ingin motivasi dan tekad kita selalu menguat, mengencang, adalah yang pertama, hendaknya kita tidak mengkonsumsi berita-berita negatif atau negatif mindset. Membaca berita-berita negatif, hal-hal yang bersifat negatif bisa membebani pikiran. Ketika beban pikiran kita semakin menumpuk, informasi, overload information yang tidak berguna bahkan negatif, maka ini bisa melenyapkan willpower seseorang. Sudahlah, tidak ada gunanya kita melakukan ini. Sudahlah, ini tidak mungkin. Sudah, hal-hal yang kemungkinan bisa kita ubah, tiba-tiba kita menjadi pesimis. Tiba-tiba kita menjadi tidak memiliki semangat untuk mengubah kehidupan. Yang kedua, hendaknya kita menghindari jalan-jalan yang macet. Kalau kita hidup di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, dan sebagainya, mungkin kita tidak bisa menghindari jalanan yang macet. Oleh karena itu, ketika seorang dihadapkan pada jalanan yang macet, ini menurut studi ini, bahwa ini bisa mengurangi willpower seseorang. Oleh karena itu, mungkin bisa menjadi alternatif kita. Kalau kita ingin memiliki willpower yang kuat, kita bisa pindah ke daerah-daerah yang tidak memiliki macet. Ya, saya beberapa tahun hidup di Jakarta. Itu untuk mengunjungi beberapa kilometer saja itu butuh beberapa menit. Bahkan kalau ketika saya kuliah ke kampus, itu bisa waktu 1 jam atau 1 jam setengah untuk jarak yang tidak terlalu jauh dari Jakarta Barat ke Jakarta Selatan. Oleh karena itu kadang-kadang ini bisa menguras emosi. Tinggal bagaimana kita menggunakan waktu dengan bijak. Yang ketiga, kalau kita ingin terus motivasi kita menguat, adalah hendaknya kita berotot 4 kali dalam sepekan dengan durasi 30 menit. Oleh karena itu, kalau kita ingin memiliki willpower, memiliki motivasi yang kuat, sederhana saja syaratnya. Terus bergerak. Ya. Ketika kita bergerak, maka insya Allah itu bisa memacu semangat kita untuk mengubah nasib kita dengan lebih baik. Oleh karena itu, teman-teman sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin memiliki motivasi yang kuat, hendaknya kita terus move. Oleh karena itu, kalau kita melihat orang-orang yang depresi, orang-orang yang stres, bisa dilihat dari bagaimana cara dia bernafas. Pasti nafasnya pendek. Bagaimana sorot matanya, bagaimana gerak tubuhnya. Oleh salah satu terapi terbaik untuk mengatasi orang-orang yang stres, orang yang punya masalah adalah bagaimana dia move, bergerak, rutinkan dia berolahraga. Insya Allah akan cepat ngecas energi untuk mengubah kehidupannya. Saya pernah membaca koran di Padang waktu itu, ada ternyata berolahraga itu bisa mengurangi tingkat kestresan seseorang. Oleh karena itu, ini bisa menjadi terapi bagi kita semuanya untuk bisa berolahraga. Ya, yang keempat, ini yang terakhir, bahwa kalau kita ingin memiliki motivasi yang kuat, hendaknya kita bangun sebelum fajar dan bersyukurlah. Saya teringat bahwa Rasulullah SAW itu senantiasa bangun sholat malam hingga kakinya bengkak. Ditanya sama istrinya Aisyah, "Ya Rasulullah, bukankah Anda telah dijamin masuk surga? Tapi kenapa Anda masih sholat malam?" Lalu apa kata Rasulullah SAW? "Apakah saya tidak pantas untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala?" Ya, hakikat bersyukur senantiasa mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan
inilah kata kunci kalau kita ingin memiliki semangat yang kuat, energi yang luar biasa. Kita harus mendekat kepada yang maha kuat, yang maha dahsyat, yang maha memiliki sumber dari semua sumber-sumber energi di dunia ini. Teman-teman sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita selama ini mengeluhkan bagaimana supaya saya memiliki semangat yang kuat, energi yang kuat, motivasi yang kuat untuk mengubah hidup, jangan pernah lupakan untuk keep connecting to Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita bisa mendownload energi yang luar biasa. Teman-teman sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kedekatan kita kepada seseorang yang kita anggap bisa memberikan energi, bisa memberikan kebahagiaan, bisa memberikan stimulus-stimulus yang membuat kita bersemangat dalam hidup, bagaimana ketika seorang mendekat kepada sumber dari sumber segala energi yang menciptakan orang tersebut? Apakah dia ustadz, motivator, seorang sahabat, guru, orang tua, dan sebagainya. Kalau kita mendekat kepada sumber yang energi, niscaya kita akan memiliki semangat yang sangat dahsyat dan luar biasa. Dan jangan lupa, bangun sebelum fajar dan bersyukur. Ya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim, terima kasih ya Allah atas kehidupan yang Engkau masih percayakan kepada saya, atas nikmat sehat, nikmat iman, rumah yang layak, makanan yang layak, ya, bisa menginjakkan kaki ke bumi ini, bisa bernafas, air yang saya minum, semua yang kita hitung-hitung nikmat akan mengalirkan energi dan terus kita akan berbuat yang lebih banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kata Allah, saya tidak akan bisa. Salah satu cara efektif berzikir dan membuat energi kita sangat luar biasa adalah menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan. Ingat, tadi ada 4 cara solusi supaya motivasi dan tekad mengubah nasib kita tidak redup dan terus semangat naik. Yang pertama, hendaknya kita menghindari berita-berita negatif atau negatif mindset. Baca hal-hal yang negatif hendaknya dikurangi atau dihindari. Berita-berita negatif, baca koran hal yang negatif, penting, tapi itu bisa membuat willpower kita menurun. Yang kedua, hendaknya kita menghindari jalanan yang macet. Kalau saya bisa cari jalur alternatif yang sedikit macet. Yang ketiga, kita hendaknya juga olahraga 4 kali. Yang keempat, kalau kita ingin semangat, kita bangun sebelum fajar dan bersyukurlah. Hitung nikmat Allah, lakukan sholat malam, berzikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya ini akan menjadi energi yang luar biasa dan semoga Anda semuanya sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.